Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekarang kita masuk kepada korelasi atau koherensi akal dengan kolbu. Korelasi tahu artinya kan? Apa? Hubungan. Apa ya? Keterkaitan. Koheren artinya ya hubungan yang sangat erat. Coba kita lihat di surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulub, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga. Nah, coba itu kalimatnya. Lahum qulubun. Ya. Lahum qulubun. Ya. Ilu na biha. Yang dengan kolbu itulah siogianya akalnya bekerja. Biha. Hanya kemana? H ini yang tersedia dari mana? Dari kolbu. Nah, ya? Pada mereka ada kolbu. Dengan kolbu itu, ini akal inilah. Ini kan bentuknya kata kerja nih kan? Ya, kilunya. Ini enggak? Biha. Jadi akalnya bekerja, ya, karena ada perintah dari kolbu. Dia akalnya kolbu heula. Begitu juga, ya kan? Nah tuh. Jadi kolbu adalah motornya ya. Kolbu adalah motor yang menggerakkan atau yang membuat berjalannya akal.
Jadi ini motornya. Kolbu itu motor. Motor itu apa? Penggerak. Juga pendengaran ya, dan pandangan. Dalam kasus ayat ini manusia memang bisa berjalan. Dia tidak buta. Makanya disuruh apalam yasiru. Apakah mereka belum pernah melakukan perjalanan fil ard gitu. Jadi tingkat pandangan seseorang itu ya, keluasan pandangan, keluasan pikiran itu sangat dipengaruhi oleh udah seberapa jauh dia berjalan di muka bumi ini. Karena bumi itu luas gitu. Seberapa jauh dia berjalan. Nah, perjalanan seseorang itu sangat berpengaruh kepada wawasan pandangannya, wawasan pendengarannya gitu kan. Karena banyak orang yang baru dia sebatas berjalan sekian kilometer, ibaratnya gitu kan, udah berani nyalahin orang. Ketika ada orang yang berbeda dengan pandangannya, langsung aja ngejudge, sesat, kamu salah. Padahal dia istilahnya perjalanannya baru pendek. Makanya orang yang gampang nyalahin orang, orang yang mudah menyesatkan orang yang itu belum luas perjalanannya. Itu makanya Rasul juga disuruh Isra tuh kan. Subhanallah asra, jalan. Biar apa? Biar luas. Ini ekstrapolasinya ya. Dia bisa berjalan tidak buta, namun yang buta adalah kolbu yang ada di dalam dada. Tidak ada yang menutup. Tidak ada yang membutakan pandangan. Yang buta adalah hatinya. Nah, berarti penentunya adalah hati atau kolbu. Ini penentunya. Jadi kalau korelasi atau koherensi akal dan kolbu adalah, jadi kolbu itu kalau kita ilustrasikan ibarat legislatif. Atau legislatif. Legislatif, saya nggak tahu sih legislatif. Itu anggota DPR, MPR itu legislatif sebenarnya kan. Oh, Nah, pernah dengar. orang-orang disebut legislator. Sedangkan akal itu ibarat eksekutif. Siapa eksekutif? Kita. Presiden. Presiden itu eksekutif. Jadi kolbu DPR-nya, akal presidennya, ibarat begitulah analoginya. Akal presidennya. Iya. Kolbu. MPR-nya, legislatifnya. Kan MPR, DPR yang membuat undang-undang. Dijalankan oleh presiden. Gitu. Saya pernah nyampaikan itu katanya. Pernah dengar di sekolah selama. Sekolah, pernah saya sampaikan. Dari 124 ayat, 132 lafaz dan 43 surat, kolbu bentuknya tetap isim. Tetap isim.
Kolbu terisi. terisi. Atau noun, atau nomina, atau kata benda. Berarti kolbu itu tidak bisa diotak-atik. Dalam negara, lembaga legislatif yang menciptakan undang-undang dan GBHN, Undang-Undang Dasar dan garis besar haluan itu yang membuatnya adalah lembaga legislatif. Berarti sudah ada TAP. TAP ini harus dikerjakan oleh lembaga eksekutif. Nah, harusnya eksekutif bekerja dari kolbu, makanya BIHA itu kan, dengan kolbu. Nah, sudah kita kaji tentang akal itu tidak pernah berhenti bekerja dan tidak bisa di stop kerjanya. Maka sebelum mengambil impuls dari luar, atau impuls masukan, impuls itu masukan, ambil dulu impuls yang dari kolbu agar tidak terjadi split personality dan pengembing hitaman. Sebab akal tak tahu apapun. Tahunya cuman bekerja sebagai eksekutif. Akal itu tahunya cuman bekerja. Gak tahu undang-undang. Gak tahu undang-undang. Ya harusnya dikasih tahu undang-undangnya oleh legislatif. Nah, ini undang-undangnya jalankan. Makanya yang membuat rancu error akal itu sudah kita bilang banyak kan. Ada ajaran mitos, ada. Jadi karena nggak ada yang memberi impuls, ya terus saja bekerja. Jadi akhirnya kerjanya ngaco, gitu. Karena error. Nah, kolbu mengawasi sebagai legislatif. Nah, pengawasannya melekat. Dengan kata lain, kolbu yang memerintah berupa TAP, akal yang bekerja. Maka ada istilah orang tua dulu kan, ikutilah kata hatimu. Perlu kita aksentuasi bahwa kolbu yang dimaksud di sini bukan fisiknya, bukan liver atau heart, melainkan substansinya. Kolbu ini central of everything in our life. Ini enggak? Sentral dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Center of everything in our life. Kolbu yang ada di Quran adalah substansinya. Ini maksud di sini. Bukan liver ya, bukan heart. Bukan. Cuman secara fisik pun hati ini memang luar biasa. Secara fisik tuh enggak? Secara fisik. Hati yang ada dalam organ yang ada dalam tubuh kita itu secara fisik aja memang udah luar biasa. Hati merupakan kelenjar yang terbesar dan satu dari yang terpenting dalam tubuh. Itu secara fisik tuh. Hati adalah pabrik bahan kimia yang menghasilkan lebih dari 500 ragam proses per detik. Beratnya kira-kira 1,5 sampai 2 kg. Berat hati kita kan. Fungsinya
pada waktu darah keluar dari hati, ya, racun dan darah, ya, keluar dari hati, racun dan darah sudah bersih. Ingat. Jadi hati ini adalah pembersih racun dan kotoran. Jadi ketika darah ini keluar dari hati, ya, darah itu sudah bersih. Jadi dia pembersih racun dan kotoran. Menyimpan beberapa vitamin dan mineral untuk digunakan oleh tubuh kita bila diperlukan. Seseorang tidak dapat hidup lebih dari 24 jam bila hatinya tidak bekerja. Kalau hatinya nggak bekerja, secara fisik, seseorang itu tidak dapat hidup lebih dari 24 jam. Ini bisa dibaca di buku Human Body oleh Jonathan Rutland. Paham? Nah, itu korelasi. Makanya baru kalau korelasi kerja kolbu dan akal ini harmonis, nggak tabrakan, nah barulah akal itu dia bekerja dengan gemilang. Ya. Ada impuls dari hati, ditransfer ke akal, cek, langsung jadi sebuah. Nah, itu loh. Makanya ada hadis Rasul yang mengatakan dalam tubuhmu ada segumpal daging, katanya. Kalau dia itu baik, maka baiklah semuanya. Kalau dia itu buruk, maka buruklah semuanya. Hadis. Tapi tidak sejalan. Ini ya. Hadis itu menerangkan tentang itu. Lahum qulubun yaqilu. Nabiha. Akal bekerja dengan impuls dari kolbu. Bukan impuls dari, kadang-kadang kita apa yang terlihat langsung ditransfer ke akal, kan terus langsung muncul terjadi. Nah, itu masih bekerja. Terlihat oleh mata. Nah, langsung akal bekerja kan, oh lihat ini langsung kerja. Karena memang kodratnya akal, dia terus dia tahunya cuma kerja. Makanya pintar-pintarlah memberi impuls pada akal. Gitu. Berikan impuls-impuls yang baik pada akal kita ini agar kerjanya juga baik. Gitu. Kita menerima data risalah, tetapkan dalam hati, diolah dalam hati. Udah transfer ke akal. Nah, itulah mekanismenya. Karena kalau risalah hanya diterima di akal, gitu, hanya sebatas jadi ilmu, tidak jadi cahaya. Ini enggak. Ya, segmen dalam hati. Kasih ilmu. Nah, kalau ilmu masuk ke dalam hati, itu namanya yang disebut dengan tafaqahu, paham. Nah, ketika kita paham, kepahaman itulah yang bisa menjadi cahaya. Tidak menjadi api. Tidak menjadi senjata. Kebanyakan ilmu masih secara dominan kita gunakan sebagai senjata. Main-mainkan orang. Nah, tidak jadi cahaya.
Kenapa? Belum ada penyerapan secara kolbiah. Begitu keluar, ibarat darah itu begitu keluar itu sudah bersih, sudah kalau kita serap dulu, kita pahami, kita serapkan ya ajaran Allah dalam kolbu, maka ketika dia transfer ke akal itu sudah bersih, gitu nggak? Sudah nggak ada intre. Ketika keluar dari mulut kita, maka apa yang kita ucapkan itu akan menjadi cahaya, akan bisa memandu orang, bisa jadi pembimbing, bisa jadi pemandu, bisa jadi pengendali. Ada kalam mubasyirin cenah. Fabasyirhu, berilah mereka kabar gembira. Jadi ada kalam basyir, ada kalam indar. Dua itu ada kemungkinannya. Artinya kalam basyir itu yang menggembirakan, kalam inzar itu yang peringatan, yang bisa menjadi revolusi bagi diri kita. Macam kemarin, jadi itu kalam indar, kalam inzar itu. Orang kalau kalam basyir pasti atohnya, gitu kan? Itu kalam basyir. Nanti kalau kamu begini, nanti akan hasilnya begini. Membahagiakan lah, kalam basyir itu yang membahagiakan, yang enak-enak. Tapi ketika yang dia agak keras, peringatan keras, down kebanyakan gitu. Jadi memang ajaran Allah itu dua aja. Kabar gembira, kabar peringatan. Iya. Harus kita terima itu dua-duanya. Jangan kita hanya terima yang basir-basir aja gitu kan. Yang kerasnya enggak gitu loh. Peringatan-peringatan yang mampu membuat kita menjadi manusia yang menjadi revolusioner, enggak kita terima. Keras teuing eta mah gitu kan. Keras teuing. Enggak. Jadi ada kalanya basir, ada kalanya inzar. Tong basir terus, gitu kan? Inzar kapan ini? Gitu kan? Jangan injar terus, ya basir kapan? Dua. Nah disitulah perlunya kolbu, kapan kita harus mengeluarkan kalam basir, kapan kita harus mengeluarkan kalam inzar. Proporsional. Nah, waktunya marah ya kita harus marah, inzar. Waktunya kita memberikan apresiasi, kasih apresiasi. Paham?